Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi kami yang berjudul sebab-sebab munculnya aliran-aliran teologi Islam, metode berpikir aliran ilmu kalam yaitu Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Adapun yang akan kita bahas yaitu sebab-sebab munculnya aliran Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Yang pertama yaitu aliran Khawarij. Istilah Khawarij adalah istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang pada awalnya mengakui kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, lalu menolaknya karena kekecewaan mereka terhadap sikap yang telah diambilnya, yaitu dengan menerima tawaran tahkim pada perang Siffin yang terjadi pada tahun 37 Hijriah atau setara dengan 657 Masehi. Aliran Khawarij pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-7, berpusat di daerah yang kini terletak di bagian negara Irak bagian selatan. Tuan dan budaya yang dikenal sebagai aliran Khawarij berhadapan dengan kasus pembunuhan dan dosa besar yang menjadi polemik pada masa itu. Aliran Khawarij memposisikan orang beriman tetapi melakukan dosa besar maka dapat diterapkan hukum kafir dan dapat dibunuh. Adapun faktor-faktor penting yang menjadi alasan munculnya aliran Khawarij yaitu 1. Perseteruan sekitar masalah khalifah, 2. Permasalahan tahkim, 3. Kezaliman para penguasa dan tersebarnya kemungkaran yang banyak di kalangan masyarakat, yang keempat yaitu fanatisme kesukuan, yang kelima faktor ekonomi, dan yang keenam semangat keagamaan. Yang kedua yaitu aliran Murji'ah, Mu'tazilah. Murji'ah diambil dari kata irja atau arja'ah yang bermakna penundaan, penangguhan, dan pengharapan, yang artinya memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah serta pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Al-Hasan bin Ali Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis kemudian dikenal dengan sebutan Murji'ah. Bagi kelompok ini, orang Islam yang berdosa besar masih tetap dianggap sebagai mukmin, bukan sebagai seorang kafir. Selanjutnya yaitu aliran Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Mu'tazilah secara etimologis bermakna orang-orang yang memisahkan diri. Munculnya aliran Mu'tazilah sebagai reaksi atas pertentangan antara aliran Khawarij dan aliran Murji'ah mengenai soal orang mukmin yang berdosa besar tidak menempati posisi antara mukmin dan kafir, tetapi di antara keduanya. Oleh karena itu, di akhirat kelak tidak ada tempat di antara surga dan neraka. Maka orang itu yang melakukan dosa besar tetap dimasukkan ke dalam neraka, tetapi siksaan yang diperolehnya lebih ringan dibanding siksaan orang kafir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebab munculnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah adalah aliran yang berasal dari nama seseorang yang berperan penting, yakni pendirinya aliran Asy'ariyah yaitu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari, keturunan dari Abu Musa Al-Asy'ari. Awalnya Al-Asy'ari menganut paham Mu'tazilah, tetapi beliau hanya sampai berusia 40 tahun. Beliau mengikuti paham Mu'tazilah.
Setelah itu, secara tiba-tiba beliau mengumumkan di hadapan jamaah Masjid Basrah bahwa dirinya telah meninggalkan faham Mu'tazilah. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab keluarnya Al-Asy'ari dari aliran Mu'tazilah ini. Yang pertama, faktor subjektif, yaitu pengakuan Al-Asy'ari telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW sebanyak 3 kali, yaitu pada malam ke-10, malam ke-20, dan malam ke-30 pada bulan Ramadan. Dalam 3 mimpinya itu, Rasulullah SAW memperingatkan agar beliau meninggalkan faham Mu'tazilah dan membela faham yang telah diriwayatkan dari beliau. Kedua faktor objektif ialah beliau menemukan adanya beberapa pandangan yang kontroversial dalam aliran Mu'tazilah. Salah satunya yaitu dialog antara Al-Asy'ari dengan Al-Jubai yang berakhir dengan ketidakpuasan Imam Al-Asy'ari dengan Al-Jubai tidak bisa menjawab pertanyaan yang beliau utarakan. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, setelah beliau keluar dari faham Mu'tazilah, beliau merumuskan ajaran-ajarannya kembali berdasarkan manhaj salafus saleh dengan mendasarkan kepada nas Al-Quran dan hadis. Tetapi beliau menerangkan dengan menggunakan metode skolatis yang rasional, sebatas memperkuat dan menjelaskan pemahaman nas. Ternyata rumusan-rumusan ajaran beliau diterima oleh mayoritas umat Islam. Beliau keluar dari golongan Mu'tazilah dan menyusun teologi baru yang sesuai dengan aliran orang yang berpegang kuat pada hadis. Selanjutnya Maturidiyah. Berdasarkan buku pengantar teologi Islam, aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil akli kalami dalam membantah penyelisihnya seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lain-lain. Untuk menetapkan hakikat agama dan akidah Islamiyah, sejalan dengan itu juga aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi dalam Islam yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad Al-Maturidiyah dalam kelompok ahli sunnah wal jamaah yang merupakan ajaran teologi yang bercorak rasional. Aliran Al-Maturidiyah ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan aliran Asy'ariyah. Kedua aliran ini muncul atau dilahirkan oleh kondisi sosial dan pemikiran yang sama. Kedua aliran ini datang untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang menyerukan untuk menyelamatkan diri dari ekstremitas kaum rasionalis, di mana yang berada di barisan paling depan oleh kaum Mu'tazilah, maupun kaum tekstualis yang dipelopori oleh kaum Hambaliyah, para pengikut Imam Ibnu Hanbal. Keduanya berbeda pendapat hanya dalam hal yang menyangkut masalah cabang dan detailitas. Aliran Al-Maturidiyah ini berdiri atas praaksara Al-Maturidi pada tahun pertama abad keempat Hijriah di wilayah Samarkand. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.